warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yitma Sri Pusposari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Di sini saya ditemani oleh Ibu Ida Lusmiani Tias. Di sini saya akan melaksanakan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Nah, di sini nanti saya akan berbincang-bincang dengan beliau berkaitan tentang pengamatan untuk observasi di dalam kelas, seperti itu. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Bu Yitma. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama tidak mengganggu. Baik, untuk kesempatan kali ini Bu, perkenalkan saya untuk bertanya tentang apa yang akan Ibu Ida laksanakan nanti ketika observasi di kelas. Hal tersebut itu tidak lain bertujuan untuk supaya nanti ketika Bu Ida dalam pelaksanaannya di kelas itu lebih siap, lebih percaya diri, dan dari hal yang kita bicarakan nanti ada beberapa pertanyaan yang perlu Ibu jawab ketika nanti sebelum pelaksanaan di dalam kelas, seperti itu Ibu. Nah, yang pertama kali yang akan saya tanyakan Bu, tentang tujuan pembelajaran. Kali ini Ibu akan melaksanakan kegiatan di dalam kelas dengan materi apa? Oh ya, untuk kegiatan observasi nanti saya kebetulan materi yang akan saya sampaikan adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah setelah kegiatan pembelajaran ini saya mengharapkan siswa dapat menganalisis asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia serta mengetahui jalur migrasi yang ditempuh dengan teliti dan benar. Gitu tujuan kali ini. Minta maaf Ibu, itu untuk kelas berapa nih? Untuk kelas 9. Oh, kelas 9. Karena kebetulan besok pas observasi jadwal saya di kelas 9. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajarannya yang tadi disebutkan Ibu tadi nggih. Oke, berarti sudah jelas tujuan pembelajarannya apa. Kemudian mungkin Ibu ada area-area pengembangan yang akan Ibu capai nanti ketika observasi. Itu kira-kira apa saja Bu? Oh ya, untuk area pengembangan atau tujuan yang ingin saya tekankan gitu ya. Jadi saya ingin mengaktifkan peserta didik. Saya titik beratnya pada bagaimana peserta didik itu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Karena sebelum materi ini, di materi sebelumnya ketika konsep aku dalam sejarah, saya membuat kelompok itu kelompok yang gemuk begitu Bu, kelompok yang besar. Dan saya ingin di kelompok di pertemuan kali ini di materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini saya ingin mencoba dengan mengelompokkan yang lebih kecil lagi sehingga saya ingin aktifkan siswa lebih begitu. Kalau di kelompok besar itu kan kadang ada beberapa anak yang tidak ikut dalam tidak begitu aktif. Saya lebih mengecilkan lagi kelompoknya. Harapan saya semua anak bisa berperan, semua aktif begitu. Selain itu juga saya dalam menyampaikan materi ini saya menggunakan problem based learning. Jadi siswa saya harapkan untuk saya beri permasalahan kemudian menemukan sendiri begitu. Oke, baik. Berarti dititik beratkan pada peserta didik yang aktif gitu dalam kelompok kecil. Oke, baik. Nah, strategi-strategi yang dipersiapkan selain apa tadi Bu menggunakan problem based learning itu apa Bu? LKPD-nya? Iya, LKPD-nya itu di LKPD ini yang saya siapkan di sini dari petunjuk umumnya mungkin akan terlihat ya Bu, bagaimana saya ingin tujuannya di sini. Saya bacakan gitu petunjuk umumnya. Satu, tugas ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami jalur migrasi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dengan membuat peta jalur masuk mereka ke wilayah Nusantara. Nah, ini strateginya. Kalau hanya dengan misalnya membuat mind mapping dan lain sebagainya, anak kurang ketika berdiskusi itu kan tidak asik, tidak antusias. Tapi harapan saya dengan membuat peta itu anak akan tertarik karena saya menggunakan media selain buku juga menggunakan HP. Jadi anak punya gambar sehingga harapan saya mereka lebih antusias karena dengan visual mungkin harapan saya lebih antusias begitu.
Mungkin itu di LKPD-nya. Kemudian saya menyarankan anak untuk membaca dulu materinya, karena di sini problem based learning itu saya tidak langsung menjelaskan intinya, tapi harapan saya mereka menemukan sendiri. Jadi ada dua teori yang akan saya titik beratkan di sini, yaitu out of Taiwan dan out of Yunnan. Jadi di sini kenapa saya pilih keduanya itu karena memang itu jalur yang selama ini tidak familiar mungkin, karena yang familiar itu kan teori Nusantara begitu. Jadi harapan saya anak lebih antusias sehingga lebih aktif begitu, harapan saya seperti itu. Strategi mungkin yang saya akan lakukan, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Terima kasih sekali Bu Ida. Mungkin sementara itu dulu pertanyaan dari saya Bu. Nanti kita langsung dapat eksekusi ke kelas Ibu, karena ini sudah runtut sekali dari tujuan apa yang akan dikembangkan, kemudian strategi apa yang akan Ibu Ida laksanakan sudah tercatat runtut. Mudah-mudahan nanti ketika di kelas kita dapat melaksanakan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Dengan seperti ini saya banyak masukan. Terima kasih coachingnya pokoknya. Mudah-mudahan menjadi saya ngajar di kelas nanti lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan bertemu lagi saat observasi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Jam 3 masih semangat? Masih. Bapak Ibu ingin mendengar tepuk IPS. Oke? Ingin tahu? Pasti bisa. Siapa takut? Tepuk IPS. Ingin tahu, pasti bisa. Siapa takut? Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, siapa yang tidak masuk hari ini? Ibu. Faiz, Febrian, Siti, Faizah ya. Kemudian Zamia, Nafianti. Zamia izin? Oh iya, ini kakeknya meninggal ya, ini Zamia. Mudah-mudahan kakek Zamia meninggal husnul khotimah. Amin. Kalau Siti? Tidak bisa. Kucingnya. Berarti apa ya? Oke. Faiz? Faiz apa Faiz? Faiz juga tidak ada keterangan? Tidak. Faiz Febrian ya? Faiz Febrian. Oke. Mudah-mudahan Siti dan Faiz walaupun tidak ada suratnya, semoga tidak dalam keadaan sakit ya. Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan materi asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ini kelihatannya orang sekali sih. Belum sarapan? Belum. Oke lah, untuk konsentrasi kita bermain game dulu ya. Ya. Game apa? Game konsentrasi. Semoga bisa konsentrasi. Yang tidak konsentrasi bau nasi. Oh ya, oke. Kita bermain game apa? Konsentrasi. Oke, semua tangan di atas. Di samping, ke bawah, ke samping, samping barat, ya, ke atas, ke bawah, ya, ke bawah, Frans. Oke, ternyata jam ketiga masih ada yang belum konsentrasi ya. Kita akan bergerak, berhenti, oke, berhenti. Oke, semua konsentrasi bergerak. Oke, sudah konsentrasi semua. Oke, tepuk tangan untuk Faiz. Ternyata mengembalikan konsentrasi untuk 9A 1 menit cukup
ya. Tadi ke samping gini. Nah, kuncinya kita Konsentrasi. Jadi ada perintah ibu dengan dilakukan. Kalau ibu ke samping itu kan perintahnya ya, bukan tangannya ya. Oke lah. Sudah konsentrasi semua? Kita penjelasan tadi ya, sudah paham ya? Oke. Kali ini kalian akan ibu kelompokkan menjadi kelompok kecil yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 anak. Mungkin ada yang mau berdiskusi dulu, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ya. Oke. Sekarang kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Faiz, Febrian, Putra. Putra nanti dengan kelompoknya. Dia dicari kelompoknya. Fahri, ya dicari kelompoknya, langsung berkelompok. Ferry, Ibnu Hasan, langsung mencari kelompoknya ya. Bara, ya berkelompok, silahkan berkelompok. Frans, ya silahkan berkelompok. Silahkan berkelompok, kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, itu aja. Dicari temannya. Ibnu Hasan. Progres. Ibnu Hasan, Faiz, cari temannya. Gini Ya. Sudah berkelompok. Putra. Gini wae. Tadi ibu sampaikan, ibu minta kalian membuat peta apa? Jalur nenek moyang bangsa Indonesia. Pilih salah satu dari 4 jalur ya. Apa saja? Nusantara, Yunan, out of Taiwan, out of Afrika. Kalian bisa pilih salah satunya. Silakan. Untuk sumbernya tadi Ibu sudah sampaikan, boleh menggunakan buku, boleh menggunakan internet. Silakan HP yang kalian bawa bisa digunakan untuk mencari sumber. Begitu? Oke, silakan kalian diskusikan dalam kelompok kalian masing-masing. Kalian mau memilih teori yang mana? Sepakati dulu ya. Sepakati dulu. Ini mau kelompoknya Isbat mau pilih di out of Afrika. Oke, silakan. Jadi teori out of Afrika. Kelompoknya Frans bagaimana? Teori pakai out of Taiwan. Out of Taiwan. Ya. Jadi ini ya. Udah nulis terus. Di sini Ibu punya peta, bisa juga digunakan untuk sumber. Ya, silakan. Ya, kan separuh beda, separuh Ini juga bisa digunakan untuk sumber. Ini peta jalur kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia secara umum. Dari keempat teori ada semua di sini. Bisa juga kalau yang ingin menggunakan peta ini juga bisa dijadikan sumber selain buku dan internet. Oke. Ya, silakan kalau yang mau menggunakan ke depan juga nggak apa-apa.
Ya, kalau misalnya Theory of Africa di buku ini, ya, Theory of Africa, kamu cari teorinya dulu, kamu cari kemudian baru digunakan. Bisa mencari dari internet untuk membuat petanya, itu bisa menggunakan apa internet? Ya, kalau misalnya Theory of Africa di buku ini, ya, Theory of Africa, kamu cari teorinya dulu, kamu cari kemudian baru digunakan. Bisa mencari dari internet untuk membuat petanya, itu bisa menggunakan Apa internet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuma Sri Puspasari dari SMP Negeri 3 Kalibawang. Di sini saya bersama dengan Ibu Ida Lusmia Ningtyas dan bersama dengan Ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Tri Agustina. Terima kasih Ibu kehadirannya. Nah, di sini kita akan melaksanakan pasca observasi dan kita nanti bersama-sama akan berdiskusi dengan beliau-beliau. Mari kita simak videonya. Selamat pagi Ibu Ida. Selamat pagi. Iya. Menindaklanjuti yang kemarin Bu Ida, kita kan sudah melaksanakan observasi ya.
Kemudian setelah itu kita sudah masuk kelas bareng-bareng. Yeah. Itu luar biasa, saya ikut semangat juga di kelasnya Ibu. Nah, yang mau saya tanyakan bagaimana perasaan Ibu? Rasanya senang tentunya ya, bisa diobservasi oleh jenengan. Tapi juga ya lumayan lah, senang pokoknya. Senang. Nah, kemudian menurut Bu Ida nih tentang performa Ibu kemarin. Nah, itu seperti apa pada pembelajaran di kelas 9? Kalau performa saya mungkin jenengan juga sudah melihat, ya. Saya alhamdulillah dalam keadaan sehat, ya. Sehingga menurut saya sudah maksimal ketika saya mengajar di kelas 9 kemarin ketika di observasi. Ya. Terlihat sekali juga kemarin saya mengikuti di kelas itu juga saya ikut semangat Ya. belajar Terima kasih. Menurut Bu Ida nih, yang sudah baik dari observasi kemarin itu menurut Bu Ida? Kalau menurut saya yang sudah baik ya, yang menurut saya berhasil gitu. Kalau di pra observasi dulu saya kan ingin mengaktifkan anak gitu ya, untuk mengaktifkan untuk anak berani begitu. Sudah terlihat menurut saya, sudah terlihat dengan strategi yang saya terapkan kemarin ya, dengan kelompoknya lebih kecil itu. Jadi kalau sebelumnya itu saya membuat kelompok besar, kok anak tidak begitu aktif gitu. Tapi ketika saya kelompokkan menjadi lebih kecil lagi, kok aktif, terlihat dari anak-anak terlihat antusias nih ketika itu, baik dari segi berdiskusi ataupun ketika presentasi. Menurut saya seperti itu yang saya merasa berhasil lah. Berarti anak-anak juga ikut semangat Ibu. Iya, semangat. Kira-kira Ibu, adakah maksudnya kendala atau yang kurang gitu saat Ibu di kelas? Tentu ada. Dari keberhasilan itu saya merasa saya ada beberapa hal yang saya itu belum maksimal juga sih. Dengan saya kan mengajar waktu itu kan peta jalur masuk nenek moyang ke Indonesia. Nah, saya mungkin terlihat jelas ketika observasi saya hanya menggunakan peta itu. Jadi saya hanya menggunakan peta. Jadi saya ingin sebenarnya yang kurang dari saya alangkah mungkin lebih mengasihkan lagi ketika saya menggunakan media visual yang lain ya, misalnya gambar atau video, tapi saya tidak melakukan itu, saya hanya menggunakan peta. Seperti itu. Berarti untuk aktivitas pengembangan selain menggunakan peta dan audio visual tadi yang disebutkan, mungkin ada lagi Bu yang akan ditambah mungkin untuk menambah mereka tambah semangat lagi? Mungkin lebih banyak memberi kesempatan ya kepada anak untuk mungkin presentasinya, proses presentasi juga sih Bu ya. Kalau kemarin terlihat presentasinya itu belum begitu interaktif sekali, walaupun ada tapi belum keseluruhan. Tapi untuk keseluruhan lumayan lah daripada proses sebelumnya gitu ya. Jadi strategi yang saya lakukan sudah lumayan. Tapi mungkin ke depan saya harus lebih belajar membuat media-media yang menarik untuk anak mungkin ya. Dengan tadi media-media yang menarik, kemudian ditambah dengan audio visual itu. Nah, kira-kira tujuan yang akan dicapai oleh Bu Ida itu seperti apa dengan media itu? Siswa lebih antusias, tentunya juga anak lebih aktif, tidak hanya beberapa orang, tapi keinginan saya seluruhnya. Jadi ada anak yang high, low, medium, semua bisa aktif, interaktif, itu yang cita-cita saya. Cita-cita saya seperti itu. Mudah-mudahan dengan lebih banyak media lagi interaktif, anak semakin antusias mengikuti pelajaran, terutama sejarah. Selama ini kan kalau sejarah mereka tidak antusias, tapi kemarin lumayan ya Bu. Jadi walaupun saya ngajar sejarah dengan media seperti itu, membuat peta, anak kemudian saya beri spidol warna-warni, bermain warna, bermain titik dan lain sebagainya, itu lumayan antusias daripada dengan metode-metode yang konvensional seperti itu. Berarti di sini ukuran keberhasilan dari media yang akan ditambah itu anak-anak lebih interaktif lagi, lebih semangat lagi. Iya. Mungkin ada lagi Bu selain itu?
itu cukup sih. Menurut saya di situ aja dia ya, step by step. Kira-kira untuk mencapai hal tersebut, apakah ibu perlu ada yang mendukung atau dukungan yang perlu ibu motivasi gitu misalkan? Ya, dari saya pribadi, saya harus lebih banyak belajar membuat media. Saya akan selalu mengikuti kegiatan NGMP yang mensupport untuk pembuatan media, dan kalau dari sekolah, kalau saya boleh minta diperbanyak LCD diperbanyak LCD sehingga ketika LCD-nya mencukupi, kita punya 7 kelas ya, 7 kelas, seandainya 7 LCD mungkin akan lebih menarik ya daripada ketika hanya terbatas gitu. Itu mungkin luar biasa ya Bu, penambahan LCD juga nanti akan menambah motivasi bagi diri sendiri dan murid gitu. Nah, kira-kira waktu akan dilaksanakannya itu kapan nih? Kalau bagi saya sendiri, pengembangan diri saya, kalau di MGM saya sih setiap semester itu ada 2 pelatihan. Nah, yang sudah saya ikuti kemarin itu, tapi belum media pembelajaran, baru menyusun modul ini yang akan datang di bulan November ini. Minggu terakhir mungkin akan ada pelatihan pembuatan media, mungkin yang akan saya ikuti dalam waktu dekat ini. Baik Bu. Nah, dari yang tadi pengembangan, tujuan dan keberhasilan itu kan sudah terlampaui semua gitu, dan waktunya juga sudah jelas akan dilaksanakannya kapan. Kira-kira tindak lanjut apa yang akan Ibu laksanakan setelah ini? Tentunya ya saya akan mengikuti pelatihan, kemudian saya akan selalu memperbaiki proses pembelajaran saya di kelas lah ya. Dengan mungkin kata kuncinya lebih mendekati anak ya. Ternyata anak itu kalau kita banyak menggunakan media, merasa nyaman di kelas, maka dia akan antusias untuk belajar. Oke Bu, terakhir nih Bu ya, sebagai penutup, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan nih dari sebelum, dari pra observasi, dari observasi, dari pasca observasi ini yang didapatkan Bu Ida, adakah atau apa saja? Banyak ya Bu, jadi dengan kegiatan pra, kemudian observasi, kemudian ini pasca, saya yang paling saya terkena itu bagaimana saya membiasakan diri untuk refleksi sebenarnya. Ternyata dari perasaan saya sudah berhasil gitu ya, tapi tetap ada beberapa kendala yang harus saya tingkatkan dalam proses pembelajaran berikutnya. Jadi refleksi dalam pembelajaran itu penting, dan saya senang sekali ketika diobservasi. Jadi saya saya mohon nantinya, jadi saya mohon nanti penilaian untuk saya, karena kalau menilai diri sendiri itu tentunya baik terus gitu. Jadi anggapan saya itu sudah baik ya, saya minta penilaiannya lah, minta komentarnya. Yang kurang dari saya siap apa saja gitu ya. Tentunya banyak sekali kekurangan selama dengan kemarin mengikuti saya untuk mengobservasi saya di kelas. Baik Bu Ida, tadi saya sudah mengucapkan terakhir tadi ya Bu. Di sini bolehkah saya untuk mengungkapkan pendapat saya? Sangat pada boleh. Saat kemarin saya mengobservasi Ibu. Iya. Dari kemarin saat praobservasi, Ibu kan Ibu yang dititik beratkan itu kan pada aspek keaktifan siswa dalam kelompok, kemudian keberanian siswa saat presentasi dan menyampaikan pendapat dalam diskusi. Nah, ketika saya mengikuti Ibu observasi kemarin, luar biasa sekali ternyata dari aspek dan strategi pengembangan yang Ibu sampaikan, ternyata ada semua di situ Ibu. Terima kasih. Nah, di sini keaktifan siswa sudah terlihat pada saat kemarin ada siswa di situ ya Bu, yang dengan antusiasnya membawa kertasnya ke depan sampai petanya dibawa ke ruang tempat diskusi mereka seperti itu luar biasa sekali. Kemudian saat presentasi mereka juga berlomba-lomba untuk siapa dulu yang pertama, kemudian siapa yang akan menyangga, itu terlihat di situ luar biasa. Dan saat menyampaikan diskusi pun mereka mungkin karena sudah tahu dengan materi yang mereka pahami, jadi mereka itu saat menyampaikan pendapat itu mereka berani gitu dan lancar seperti itu.
Itu yang saya lihat Ibu. Untuk kedepannya media dan lain sebagainya itu mungkin nanti bisa yang faktor keberapa. Tapi yang jelas saya melihat saat Ibu observasi semangatnya, keaktifan dan keberanian saat menyampaikan pendapat itu sudah luar biasa, sudah ada di situ Ibu. Terima kasih. Baik Ibu Ida, terima kasih. Putri terima kasih. Alhamdulillah akhirnya rangkaian observasi telah selesai dari proses dari proses observasi hingga pasca observasi, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida yang telah berkenan untuk memberikan waktunya, dan juga kepada Ibu Tri Agustin yang telah senantiasa membimbing saya selama dalam modul ini. Mudah-mudahan semuanya dapat bermanfaat dan kita ambil hikmahnya, kita ambil motivasinya di sini. Demikian video saya tentang pasca observasi. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.